Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya di CV Putri Fajar Abadi. CV Putri Fajar Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Perusahaan ini menjual berbagai peralatan yang terbuat dari kayu seperti lemari set, meja rias, meja belajar, meja kerja, dan sejenisnya. Perusahaan ini memasok barang furnitur dari Jakarta yang dilakukan setiap 1 bulan menggunakan jalur laut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan Kepala Gudang Ibu Rusmi Pratiwi. Sistem yang digunakan dalam proses pergudangan ini adalah sistem Duta. Menurutnya, sistem Duta adalah sistem yang diadopsi dari PT Duta Media Cipta yang berada di Jakarta. Sistem ini digunakan untuk mengontrol warehouse management system. Dengan menerapkan SOP yang berlaku, sistem ini dinilai cukup efektif dalam pengaturan manajemen yang berada di pergudangan. SOP yang berlaku di sistem pergudangan CV Putri Fajar Abadi adalah persediaan barang yang masuk di-input ke dalam sistem. Dokumen barang yang di-input meliputi nama, berat, harga, dan jumlahnya. Setelah dibuat produk detail, barang-barang tersebut diberikan kode-kode barang sesuai dengan kelompoknya, dan setelah itu dikelompokkan. Barang yang keluar harus diinput agar bertujuan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia di persediaan. Penerapan proses pergudangan di CV Putri Fajar Abadi meliputi beberapa tahap. Barang yang sampai ke gudang dilakukan pengecekan kembali, lalu diinput langsung menggunakan sistem Duta dan buku persediaan. Dalam proses put away, barang yang telah dilakukan pengecekan kemudian diletakkan ke tempat yang telah dipisahkan sesuai dengan kategori atau kode yang ditentukan. Proses storage. Dalam penataan barang, sistem yang digunakan adalah sistem first in, first out, yaitu barang yang pertama kali masuk, maka barang itu juga yang pertama kali keluar. Maka, barang yang berada di tumpukan paling bawah adalah barang yang pertama kali diambil apabila terdapat pesanan. Dalam proses order barang, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan menghubungi melalui telepon atau menggunakan WhatsApp. Pemesanan juga dapat dilakukan dengan mendatangi langsung outlet penjualan. Barang yang sudah dipesan dan dibayar, maka pelanggan akan diberikan nota pembayaran yang diberi ketika barang diangkut ke dalam mobil pick-up untuk diantarkan sampai ke rumah pelanggan. Barang yang sudah sampai ke rumah pelanggan dapat dilakukan perakitan oleh staf apabila pelanggan meminta jasa perakitan. Apabila terjadi kerusakan pada barang sebelum masa garansi habis, yaitu 7 hari setelah pembelian, maka CV Putri Fajar Abadi akan melakukan penggantian barang kepada pembeli. Pembeli diwajibkan mengisi surat komplain yang diberikan bersamaan dengan nota pembelian yang diberikan setelah barang sampai. Permasalahan yang terjadi pada gudang tersebut adalah tidak adanya ruang untuk melakukan proses order picking yang tertata. Ruang tidak mempunyai tempat yang cukup untuk proses pergudangan karena tata letak yang digunakan kurang efektif. Perakitan barang pun dilakukan hanya dengan memanfaatkan sisa-sisa ruang yang tidak terlalu besar. Hal ini menyebabkan penumpukan barang apabila terjadi pemasukan barang secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Maka ruangan pun menjadi sangat kecil untuk mobilitas keluar masuk barang. Masalah juga terjadi pada ruang yang belum diberi nama dan rak atau sekat untuk memisahkan barang antar kategori. Barang yang seolah-olah tercampur akan memberi kesan kurang rapi. Penggolongan-penggolongan barang dapat dipisahkan menurut jenisnya. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat poin-poin yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pihak pengelola sebaiknya menerapkan alternatif layout gudang dengan menggunakan aliran U-flow. Hal ini dilakukan karena gudang pada CV Putri Fajar Abadi hanya memiliki satu pintu akses utama untuk keluar masuk barang. Aliran U-flow ini dapat mengatasi terjadinya penumpukan barang apabila barang masuk secara bersamaan. Keefektifan dalam aliran barang pun dapat dicapai apabila aliran U-flow ini diterapkan.
Pada pengelompokan barang juga dapat disusun berdasarkan jenis dan material barang. Pemberian sekat atau rak dengan penamaan di setiap kategori sangat disarankan untuk memudahkan pegawai dalam melakukan order picking. Barang yang mempunyai ukuran yang besar diletakkan di bagian akhir atau berdekatan dengan pintu akses keluar, supaya dapat memudahkan dalam mengambil barang. Pada bagian yang sejajar dengan pintu keluar, diberikan ruang untuk proses perakitan, order picking, finish good, dan tempat untuk barang retur. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kegiatan-kegiatan yang berbeda agar tidak bercampur dan lebih efektif dalam pengerjaannya. Berikut alternatif layout gudang di CV Putri Fajar Abadi. Pada gambar tersebut, barang yang tiba atau diterima akan dilakukan pengecekan, kemudian diletakkan pada tempatnya sesuai dengan kode nama barang. Kode nama barang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari berbagai jenis lemari, seperti lemari anak, lemari kerja, lemari serbaguna, dan lemari baju. Kelompok 2 terdiri dari berbagai jenis meja, seperti meja belajar, meja rias, dan meja kerja. Kelompok 3 terdiri dari barang-barang yang tidak membutuhkan ruang yang besar, seperti matras, kitchen set, rak TV, rak sepatu, dan peralatan kerja, serta potongan barang yang dapat digunakan sebagai cadangan. Berdasarkan penerapan layout tersebut, maka dapat disimpulkan sistematika dalam proses pergudangan adalah barang yang masuk disesuaikan dan diberikan kode sesuai kategori barang menurut jenis dan materialnya. Pada saat terdapat pesanan barang, proses order picking dan pengecekan ulang barang dilakukan. Kemudian, apabila terdapat permintaan perakitan dari pelanggan dapat dilakukan di ruang rakit. Barang yang sudah siap, yang berada di ruang finish good, dapat langsung didistribusikan kepada pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.